Selamat datang Suhu, balik lagi di channel Filosofak. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul 365 Days, dirilis pada tahun 2020 dengan menceritakan seorang pewaris mafia ulung, sebut saja Massimo, yang diperankan oleh Michelle Morun. Massimo yang hypernya gak ada obat, suatu ketika bertemu dengan wanita Yahud bernama Laura Bill yang diperankan oleh Anna Maria Sieklucka. Kemudian dia menculik Laura dengan bertujuan untuk memberitahukan keburukan dari kekasihnya yaitu Martin. Dan di sisi lain juga karena Massimo begitu terobsesi dengan Laura, dia pun memberikan Laura sebuah opsi. Jika Laura tak mencintainya dalam kurun waktu 1 tahun atau tepatnya 365 hari, Massimo akan berjanji untuk melepaskannya. Langsung aja pada intinya, let's go. Film dibuka dengan sebuah pertemuan antara dua belah pihak mafia yang cukup OP di sebuah kastil di Laut Mediterania. Pertemuan yang berfokus kepada ayah dari Massimo ini juga berakhir dengan akhir yang buruk ketika ayah Massimo sedang memberikan wejangannya untuk putra sulungnya, mulai mencoba menginsafkan anaknya yang sudah sering berhalusinasi akan wanita hayalannya yang selalu mengganggu fokusnya dalam urusan menimbun harta. Kemudian entah dari mana peluru dengan kaliber 12,7 kali 99 mm meng-one shot to kill ke arah ayah Massimo beserta Massimo sampai membuat ayah Massimo terknock end. 5 tahun kemudian, Massimo yang mengambil alih seluruh aset ayahnya juga mulai menunjukkan jati dirinya. Selain ambisius, dia juga menghalalkan segala cara dalam usaha untuk meraih ambisinya. Sementara itu di tempat lain, Laura yang juga ada masalah di perusahaannya, tempatnya bekerja, menjadi sasaran salah satu rekannya untuk memfitnah. Tapi dengan kemampuannya dalam bersilat lidah, dia berhasil membuat atasan di sana membutuhkan Paramex karena pusing. Di saat yang bersamaan, namun di tempat yang berbeda, Laura dan Massimo pulang ke tempat masing-masing. Laura pulang ke tempatnya yang mana di sana sudah ada pacar sok sibuknya, sebut saja Martin yang plontos. Sementara Massimo sendiri yang padat akan jadwalnya sudah berada di pesawat lagi. Demi hiburan dan menenangkan pikiran, Massimo juga kemudian mendatangi pramugarinya dan langsung melancarkan aksinya. Di tempatnya Laura juga bersiap untuk ritual karena Martin tak mau diajak mabar. Hasilnya Laura harus bekerja solo agar dia tak gara retek lagi. Di lain kesempatan, Laura, Martin, dan kedua temannya sedang berpesta kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun Laura yang ke-29 tahun. Hal yang cukup unik pun terjadi ketika mereka diberikan minuman favorit Laura, padahal tidak ada sama sekali orang yang memesan. Dan akhirnya mulai jelas ketika Laura akan pergi ke toilet dan tersesat, dia bertemu dengan Massimo. Are you lost, baby girl? Keesokan harinya, Laura dan temannya sedang berjemur dan mulailah gibah-gibah kecil di sana. Laura langsung membicarakan Martin yang malah kelayapan padahal sekarang adalah hari ulang tahunnya. Tapi kemudian Martin datang dengan sebuah alasannya. Laura sudah terlanjur marah dan langsung tanpa kompromi memberikan Martin sebuah pelajaran. Demi menenangkan pikiran, Laura pergi ke suatu tempat. Tapi ketika akan pulang, karena mungkin salah satu hobi Laura adalah tersesat, dan masih mau mengetahui hal itu, dengan berat hati Laura harus diculik oleh ingon-ingon Massimo. Keesokan harinya, Laura terbangun di sebuah kamar asing. Dia pun kebingungan dan hanya bisa menghuleng di kamar sendirian. Barulah setelah malam, ingon-ingon Massimo pun mulai membuka pintu dan Laura pun turun dengan sendirinya. Alangkah terkejutnya Laura ketika dia melihat foto dirinya sendiri yang sudah terpampang nyata di dinding. Kemudian Massimo muncul dan respon Laura pun buruk kepadanya. Akhirnya Massimo pun juga jujur tentang alasannya menculik Laura. Setelah peristiwa yang memilukan 5 tahun yang lalu, wajah Laura sering terbayang-bayang di hadapan Massimo. Massimo pun memutuskan untuk berkeliling dunia dan mulai mencari sosok tersebut. Kemudian Massimo pun secara tak sengaja melihat Laura dan mulai memberi pilihan. Dia pun memberi kesempatan kepada Laura untuk jatuh cinta kepadanya. Tapi Laura sudah mempunyai pacar atau khususnya sudah mempunyai kehidupan dan keluarga. Kemudian Massimo membongkar aib dari Martin kepada Laura. Tak hanya itu, Massimo juga mempersilahkan dan membebaskan Laura dalam melakukan apa saja agar bisa mencintainya dalam waktu 365 hari. Sebelum akhirnya Massimo meninggalkan Laura untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala mafia atau gangster.
Di sisi lain, Laura yang mencoba untuk kabur pun mengurungkan niatnya setelah tak sengaja melihat Massimo sedang mengeksekusi salah satu pengkhianat. Dan Massimo pun menyadari akan hal itu. Keesokan harinya Massimo pun menunggu Laura bangun di kamarnya dan mulai menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, khususnya semalam. Akhirnya Laura pun mulai ikhlas dan mencoba menjalani hidup mewah dibantu oleh Domenico. Pada satu waktu juga ketika Laura sedang rebahan, dia terpaksa harus ikut dengan Massimo. Dikawal dengan bodyguard yang kekar tegap berisi, Laura pun berfoya-foya menggunakan uang Massimo dalam membeli outfit mewah. Tapi pada satu kesempatan Laura pun mencoba kabur dari Massimo lagi. Tapi percuma, meskipun Laura sudah mencoba meminta tolong, Massimo adalah termasuk orang yang mempunyai kekuasaan besar. Pada saat itu juga Laura pun mulai menyerah karena Massimo juga tak akan mengunboxingnya sebelum diizinkan oleh Laura sendiri. Pada malam itu Laura bahkan tampil perfect demi makan malam bersama Massimo. Di sana Laura mulai bertanya-tanya mengenai pekerjaan dari Massimo. Massimo pun sedikit-sedikit mulai jujur dan membuat Laura tenang. Apalagi ketika Massimo meminta Laura untuk mengajarinya dalam bersikap lembut kepadanya. Di luar dugaan, laptop dan juga handphone Laura pun juga sudah mulai dikembalikan. Saat itu juga Laura langsung memberi kabar kepada ibunya bahwa dia mendapatkan pekerjaan baru di Sisilia. Keesokan harinya, Laura pun terbangun dan melihat Massimo sudah berada di sampingnya. Awalnya Laura ingin menoel Massimo, akan tetapi dia mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk basah-basahan. Kemudian Massimo bangun dan ikut basah-basahan. Ditambah Laura memancingnya yang mana hanya untuk usil kepada Massimo agar Massimo puyeng. Untungnya Massimo mulai kuat iman meski agak emosi. Meski Laura sering membuat Massimo puyeng, Massimo tetap mengajaknya untuk berpergian, bahkan dengan perlakuan yang sangat spesial. Di pesawat bahkan giliran Massimo yang melokotek Laura dan Laura pun mulai terpancing, namun dibalas oleh Massimo dengan di-cancelnya. Padahal di sana Laura sudah mulai gara-retek. Bahkan tak cukup sampai di situ, kini Laura mengganggu pertemuan Massimo dengan rekan bisnisnya dengan berbuat centil dan bahkan basah-basahan di air mancur di hadapan umum. Ketika di salah satu hotel Massimo, Laura juga masih terus menggoda Massimo dengan masuk ke ruangan khusus pribadi Massimo. Di sana lagi dan lagi Laura hanya membuat Massimo gara-retek. Kemudian Massimo membalasnya dengan merangket Laura di ranjang dan membiarkan Massimo diservis oleh wanita lain, sementara Laura hanya bisa menonton dan kutap-ketap. Di sana Laura bahkan seperti ikut menikmati, apalagi ketika Massimo sudah selesai, Massimo juga mencoba menggarap Laura, tapi tak jadi dikarenakan Massimo sudah berjanji tak akan melakukan hal yang lebih sebelum Laura mengizinkannya. Laura tak henti-hentinya dalam menggoda nafsu Massimo. Ketika ada pertemuan dengan rekan Massimo di barnya, Laura tampil begitu nyentrik dan eksentrik bahkan menarik perhatian. Di sana Massimo bahkan harus mengingatkan Laura yang malah semakin nekat. Berkat hal itu Laura juga mendapat godaan maut dari salah satu orang di sana dan Massimo yang melihat hal tersebut langsung khilaf, langsung mengenokkan musuh-musuh di sana. Satu waktu ketika di kapal pribadinya Massimo, Laura yang masih shock mendengar Massimo sedang cekcok dengan Mario. Karena Massimo telah memicu perang antar dua keluarga besar. Mario juga menyarankan Massimo untuk menyingkirkan Laura dan Massimo tak terima akan ucapan tersebut. Laura yang mendengar percekcokan pun langsung menemui Massimo dan Massimo juga malah menyalahkan Laura karena terus membuat masalah. Tak terima, di sana Laura juga langsung marah dan kecewa kepada Massimo karena dirinya hampir saja digarap oleh kenalan Massimo dan Massimo malah menyalahkannya. Laura langsung lari ke kabin kapal dan dikejarlah oleh Massimo. Di sana sempat terjadi pemberontakan dari Laura yang bahkan sampai membuatnya tercebur. Untungnya Massimo langsung ikut nyebur demi menyelamatkan Laura, gadis yang dicintainya. Laura terbangun dan melihat Massimo yang sedang mendampinginya. Di sana Massimo langsung meminta Laura agar tak berbuat hal bodoh lagi karena Massimo tak ingin kehilangan gadis yang dicintainya. Laura juga cukup kaget setelah ternyata Massimo rela berkorban demi menyelamatkan nyawanya. Di sana Laura langsung tanpa ragu, tanpa kompromi, langsung mulai menservis Massimo di tempat. Hal itulah yang menjadi awal bagi mereka berdua untuk menjalin hubungan. Bahkan mereka juga mulai intens dalam hal gabredan dan dilakukan dengan jadwal yang begitu terstruktur. Hal yang menyenangkan terus datang menghampiri Laura. Massimo mengajaknya untuk pergi ke pesta dansa. Agar Laura tampil sempurna pun, Massimo menyewa desainer dan make up artis untuk mendandani Laura.
Malam pesta dansa sudah tiba. Massimo dan Laura berdansa dengan begitu yahud, tapi kemudian datanglah Anna, wanita masa lalu Massimo yang ditinggalkan ketika dia menemukan Laura di Sisilia. Anna seperti menyimpan dendam kepada Laura karena telah merebut Massimo darinya. Untungnya Massimo berjanji akan membela Laura dan melindunginya apapun yang terjadi. Setelah pesta dansa, Massimo langsung menemui Laura tanpa kompromi. Dia juga langsung menggarap Laura. Di sana Massimo bersama Laura gak beredan dengan begitu yahud, namun kemudian Massimo mengatakan hal yang cukup membuat Laura khawatir. Karena besok Domenico akan mengantar Laura untuk terbang ke Polandia untuk menemui keluarganya. Karena Massimo sendiri mempunyai hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Di perjalanan, Domenico mendapat telepon dan sepertinya itu hal yang begitu penting. Laura juga diminta untuk menunggu di Warsawa. Laura kemudian menemui Olga, sahabatnya, dan mulai menceritakan masalahnya. Mulai dari Martin dan tentang Massimo, lelaki yang sekarang dicintainya, beserta latar belakangnya yang begitu spesial dan komplit bagaikan nasi goreng. Tapi ketika Laura abok, dia mulai berkata jujur dan seringkali merasa dalam bahaya karena berada di lingkungan gangster. Olga pun menyarankan Laura untuk menghilang dan mengubah penampilan terlebih dahulu untuk sementara. Dengan penampilan barunya, Laura dan Olga pergi ke sebuah klub untuk asik-asik. Tapi ketika Olga mendapatkan pria untuk diajak kencan, Martin tiba-tiba kemudian datang mendatangi Laura. Laura langsung kabur karena tak ingin mendengar penjelasan dari mantan pacar pelontosnya. Martin terus mengejar Laura bahkan sampai ke pintu kamarnya. Namun di sana sudah ada Massimo yang langsung membuat nyali Martin ciut dan langsung suren. Setelah itu Laura langsung melampiaskan kekesalannya kepada Massimo. Namun Massimo berhasil menenangkannya dan langsung tanpa kompromi mulai menggarap Laura dengan begitu beringasnya. Laura kemudian terkejut setelah melihat bekas luka di dada Massimo. Laura juga langsung tanpa ragu bahwa dia tak butuh 365 hari untuk mencintai Massimo. Keesokan harinya Laura terbangun dengan cincin yang sudah berada di jari manisnya, disertai dengan lamaran yang dilayangkan oleh Massimo saat itu juga. Mulai dari sana Laura pun tak sungkan untuk meminta dan mengajak Massimo untuk berbelanja dan lain-lain. Mulai dari sana Laura pun tak sungkan untuk meminta dan mengajak Massimo untuk berbelanja dan kegiatan lain. Bahkan saat berbelanja, Massimo harus dibuat merogoh kocek cukup dalam dikarenakan Laura yang memborong begitu gak ada obat. Satu waktu ketika Massimo ikut ke pernikahan, dia bertemu dengan orang tua Laura. Di sana dengan polosnya Massimo mengatakan bahwa dirinya seorang gangster. Tapi kedua orang tua Laura tak mempermasalahkan hal tersebut dan malah begitu antusias, karena mungkin menganggap itu semua hanyalah lelucon. Acara pernikahan itu juga diakhiri dengan sebuah karangan bunga pernikahan yang mendarat di pangkuan Laura. Sejak saat itu, hari pernikahan Laura dan Massimo semakin dekat. Namun Massimo melarang orang Polandia hadir di pernikahan mereka, termasuk orang tua Laura. Karena Laura sendirilah yang menyebut bahwa identitas asli dari Massimo tak ingin diketahui oleh keluarganya. Tapi Laura sendiri juga meminta agar Olga bisa hadir sebagai pendampingnya dan Massimo pun mengiyakan hal tersebut. Di sana Laura juga sempat bertanya kepada Mario, apakah Mario membencinya? Namun meski Mario sempat menyuruh Massimo untuk menyingkirkan Laura, sebenarnya Mario tak benci Laura secara pribadi. Dia hanya kurang suka dengan Laura yang sering membuat onar. Bahkan dengan baiknya Mario juga mempersiapkan kedatangan Olga agar tiba dengan selamat ke Sisilia. Olga dijemput oleh Laura dan juga Domenico. Sebelum tiba, Laura juga curhat dulu kepada Olga bahwa dirinya telah hamidun. Namun Massimo belum mengetahuinya. Sebagai sahabat yang baik pun, Olga akan terus mendukung segala keputusan dari Laura. Tujuan selanjutnya adalah untuk mencoba gaun pernikahan. Laura begitu yahud dan aduhai dengan gaun putihnya, bahkan membuat Olga dan Domenico begitu molohok. Tapi masalah kemudian muncul ketika Mario baru mendapatkan info dari anak buahnya yang begitu terpercaya bahwa Laura akan ada yang mengincar. Mario langsung on the way secepat kilat ke tempat Massimo. Sementara saat itu Massimo yang sedang berteleponan dengan Laura pun akhirnya kehilangan kontak. Mario yang datang dengan wajah cemas seakan-akan mengartikan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Pada saat itu juga Massimo langsung tumbang dan tersungkur di tanah.
Nah guys, itulah alur cerita dari film 365 Days. Pesan yang bisa diambil ya mungkin kita harus selalu bersungguh-sungguh dan pantang menyerah dalam mengejar impian yang benar-benar kita inginkan. Namun dalam hal ini menghalalkan segala cara adalah bukanlah hal yang tepat.